yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Sampai sejauh mana tindak lanjut proses perkara tanah sengketa yang dimenangkan tahap pertama kemarin? Ya, mengenai perkara permasalahan tanah ya, yang di Pangkalan Bun, yaitu di Jalan Rambutan, di mana penggugatnya adalah ahli waris almarhum Brata Ruswanda dan tergugat adalah Bupati Kota Waringin Barat dan kawan-kawan ya. Yang mana dalam putusan tingkat pertama kita telah dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan sekarang perkara tersebut lagi bergulir di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, di mana Bupati Kota Waringin Barat sebagai tergugat dan juga Gubernur Kalimantan Tengah melakukan upaya banding ya, dan kita yakin bahwa perjalanan perkara ini di tingkat banding juga yakin kita dengan hakim-hakim yang ada di sana yang akan memutus perkara ini dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah kita sajikan di dalam persidangan tingkat pertama maupun di kontra memori banding kita yang sudah kita sampaikan ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya begitu. Ya, tetapi ada salah satu yang membuat kita kecewa, adanya isu dan berita yang kita dengar, salah satu hakim ad hoc yang ada di Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengatakan bahwa katanya seharusnya itu perkara itu adalah nebis in idem katanya. Alasannya katanya sudah pernah diajukan perkara tersebut di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai bahkan ke Mahkamah Agung. Jadi alasannya kenapa kita katanya menang, ada berita yang sampai kepada hakim ad hoc ini bahwa kita dimenangkan katanya karena kita mau membakar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sehingga hakim yang mengadili perkara itu terpaksa untuk memenangkan kita. Waduh, itu sungguh sangat menyedihkan. Isu-isu yang dilempar atau disebarkan oleh siapapun itu yang merasa tidak puas dengan hasil pengadilan tingkat pertama itu adalah isu yang sangat menyedihkan dan juga mengundang reaksi, istilahnya perpecahan ataupun ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum begitu loh. Mana mungkin seorang ibu 70 tahun nenek-nenek ya mau membakar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun supaya dimenangkan perkaranya. Kalau itu ada terbukti, ya udah ditangkap dong kita. Dan saya mau isu yang dilempar oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang merasa tidak bisa membuktikan bahwa tanah itu adalah milik daripada tergugat, harus diusut. Karena itu sangat merugikan kita gitu loh. Bahkan juga mengganggu konsentrasi para hakim-hakim majelis hakim yang kita hormati nanti yang mengadili perkara ini gitu loh. Dan saya mohon kepada hakim-hakim di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dengan sangat memohon kepada hakim, tolong dipelajari semua bukti-bukti dan juga fakta-fakta yang sudah ada di persidangan di waktu tingkat pertama yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Jadi saya sebagai penasihat hukum meminta kepada salah satu hakim ad hoc yang ada di Pengadilan Tinggi itu yang mengatakan bahwa seharusnya itu nebis in idem katanya itu sudah melampaui kewenangan daripada hakim yang mengadili. Hakim ad hoc itu kalau saya berpikir kan bukan ranahnya perdata. Tapi seorang hakim ad hoc membuat pernyataan seperti itu sangat menyedihkan bagi saya dan seolah-olah juga mengintervensi hukum. Apakah mungkin gubernur telah melobi ataupun bupati melalui orang-orangnya melobi daripada hakim-hakim yang
menangani perkara ini. Saya mohon kepada Mahkamah Agung supaya, dan juga KY ya, Komisi Judisial ya, istilahnya mengawasi daripada perkara yang sedang berjalan pada saat ini pengadilan tinggi, gitu loh. Apa hubungannya hakim ad hoc itu bisa menyampaikan isu itu? Justru saya juga bertanya, apa sih hubungannya seorang hakim ad hoc menyatakan itu sudah nebis en idem katanya. Nebis en idem itu perlu saya jelaskan adalah di mana salah satu perkara yang gugatannya sama, objeknya sama, ya, penggugatnya sama, yang digugat sama, dan putusannya sama, yaitu tidak boleh lagi diajukan di pengadilan. Ini kan yang kita gugat beda. Yang kita gugat adalah adanya SK gubernur bodong, SK ya, fotokopi SK gubernur yang tidak pernah ada. Yang kedua, yang hanya fotokopi, yang penerbitannya juga tidak berdasar, ya, yang juga nomenklaturnya juga tidak benar, di mana pada 1974 SK itu sudah bernomenklatur sama dengan nomenklatur Provinsi Kalimantan Tengah sekarang. Padahal pada saat itu, pada tahun 1974, nomenklatur Kalimantan Tengah itu, Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 1 Provinsi Kalimantan Tengah. Ini nomenklatur pada 1974 sudah sama dengan nomenklatur yang sekarang. Itu kan sudah menjadi salah satu bukti bahwa fotokopi SK gubernurnya itu adalah bodong dan juga tidak pernah ada, dan hanya dibuat-buat oleh orang-orang yang jahat untuk menguasai daripada tanah milik ahli waris Berata Rusuanda, begitu loh. Ya, itu yang saya sayangkan. Kan itu loh pernyataan itu. Sehingga dengan adanya fotokopi SK gubernur tadi merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan kita, di mana ketika ahli waris Berata Rusuanda mengajukan sertifikat ke BPN, BPN tidak memprosesnya karena ada katanya SK gubernur tadi. Jadi itulah yang kita gugat. Sehingga di dalam putusan itu bahwa SK gubernur yang bodong tadi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, gitu loh. Jadi saya juga sangat prihatin melihat sikap seorang hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang langsung saya melihat langsung yakin dan percaya dengan isu-isu murahan tadi, kan? Dan seharusnya kalau seorang hakim itu kan harus menyaring semua istilahnya informasi-informasi yang datang kepadanya. Ini malah langsung dikatakan bahwa itu semestinya harus nebis en idem, dan dikatakan juga karena katanya mau dibakar kantor pengadilan negeri Pangkalan Bun, sehingga dimenangkan oleh hakim pengadilan negeri Pangkalan Bun. Itu kan isu-isu murahan, dan juga saya pusing dengan sikap dan cara berpikir hakim ad hoc ini, dan saya juga minta supaya itu diberitahukan kepada kita siapa yang menyampaikan informasi itu kepada hakim itu, dan supaya diusut ini, dan kita akan ambil jalur hukum ya. Kita akan melaporkan ini kepada kepolisian dengan fitnah dan juga berita bohong ya. Terima kasih.